Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Faris Al-Ghufri, mahasiswa dari jurusan Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Nah, di dalam video kali ini saya akan sedikit berikan tutorial mengenai teknis pengisian ISPT PPH 2126, khususnya ke Desember. Nah, poin-poin penting yang akan saya sampaikan di sini diantaranya adalah pertama, cara menginstal aplikasi SPT PPH 2126. Lalu setelah menginstal, kita akan membuat database. Setelah membuat database, kita akan masuk dalam tempat kerja. Setelah masuk tempat kerja, kita akan mulai menginput daftar referensi pegawai ke dalam ISPT PPH 2126. Lalu mengisi dipotong A1, baik itu secara manual ataupun impor. Lalu selanjutnya, kita akan mengisi SPT induk sampai pengisian surat setoran pajak. Oke, kita mulai saja tahap pertama, yaitu cara menginstal aplikasi SPT PPH 2126. Nah, bagi teman-teman semua yang belum menginstal aplikasi SPT PPH 2126, kalian bisa menginstal aplikasi SPT PPH 2126 melalui browser kalian masing-masing. Kalian bisa mengunduh aplikasi SPT PPH 2126 secara resmi melalui laman pajak.go.id. Nah, laman pajak.go.id ini, teman-teman bisa memilih bagian unduh ini, lalu klik aplikasi perpajakan. Nah, setelah klik, akan muncul berbagai aplikasi-aplikasi perpajakan yang memang disediakan oleh website ini. Namun, karena kali ini kita akan menginstal aplikasi SPT PPH 26, kita hanya perlu mencari aplikasi SPT PPH 126 versi terbaru. Nah, di sini ada aplikasi SPT Masa PPH Pasal 2126 versi 2.4.0 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2016. Ini merupakan versi terbaru. Klik. Ini merupakan laman unduh dari aplikasi SPT PPH Pasal 2126. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menginstal aplikasi SPT PPH 2126, di sini teman-teman hanya perlu mengunduh patch-nya saja. Nah, patch ini berfungsi untuk mengupdate aplikasi yang versi lama menjadi versi terbaru. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk teman-teman yang sebelumnya pernah menginstal ya. Nah, apabila teman-teman belum sama sekali menginstal aplikasi SPT PPH 126 atau baru akan menginstal, teman-teman bisa pilih bagian yang ini, No Installer ISPT 2126. Nah, ini merupakan installer yang memang menjadikan aplikasi ISPT terbaru dan juga berisikan file-file yang memang diperlukan untuk aplikasi ISPT tersebut. Nah, tapi poin penting yang perlu dicatat di sini adalah teman-teman jangan lupa untuk mendownload software bernama Crystal Report Runtime ini. Ini berfungsi untuk mencetak lampiran ataupun bukti potong ketika teman-teman sudah menginput angka-angka ke dalam aplikasi SPT PPH 126. Jadi misalnya teman-teman sudah membuat bukti potong, membuat SPT induk, membuat surat setoran pajak, lalu teman-teman ingin mencetaknya, maka Crystal Report ini dapat membantu teman-teman untuk mencetak lampiran serta bukti potong yang teman-teman telah input ke dalam aplikasi SPT. Nah, dari pengalaman saya pribadi, ada beberapa device atau PC atau laptop yang memang tidak support untuk mendownload melalui browser Google Chrome ini. Nah, saran yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman dapat mengunduhnya melalui browser Firefox ini. Sama dengan sebelumnya, teman-teman bisa mengunduhnya secara resmi di laman pajak.go.id. Nah, ini merupakan opsi apabila ketika teman-teman sudah berusaha mengunduh melalui browser sebelumnya, yaitu browser Google Chrome, namun di Google Chrome ini tidak bisa terunduh, maka salah satu jalan agar bisa mengunduh aplikasi SPT ini adalah menggunakan browser Firefox. Nah, sama melalui laman pajak.go.id juga, lalu klik bagian unduh ini, pilih bagian aplikasi perpajakan.
Nah, sudah muncul aplikasi-aplikasi pajakan. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mencari aplikasi dari SPT masa PPh pasal 2126. Kita pilih versi terbaru, yaitu tanggal 1 Desember 2016, diklik. Apabila sebelumnya telah menginstal, teman-teman hanya perlu memilih patch-nya saja atau menginstal patch-nya saja. Namun apabila buat teman-teman yang baru akan mengunduh aplikasi SPT ini, pilih yang single installer dan juga beserta Crystal Report untuk membantu proses mencetak lampiran ataupun bukti potong di SPT. Setelah berhasil, nanti bisa ada tanda di sini bahwa aplikasi telah selesai diunduh. Nah, karena saya sendiri sudah mengunduh aplikasi SPT, maka saya tidak perlu mengunduhnya kembali. Nah, apabila teman-teman telah berhasil mengunduh, maka tampilan dari aplikasi tersebut akan muncul macam gambar seperti ini untuk proses lanjut aplikasi SPT PPh 2126. Nah, biasanya nanti teman-teman hanya perlu mengklik lanjut ataupun finish. Nah, nantinya teman-teman bisa memilih lokasi di mana teman-teman ingin menyimpan aplikasi SPT PPh 2126. Nah, untuk saya sendiri, saya telah menyimpan aplikasi SPT 2126 ini dalam data D. Karena data D saya sendiri memang space-nya lebih besar dibanding data C. Nah, namun apabila teman-teman ketika proses penginstalan tersebut memilih untuk tidak mengubah ataupun menentukan lokasi untuk aplikasi SPT, maka aplikasi SPT tersebut secara otomatis akan tersimpan di data C, khususnya di bagian sini program files yang ini ataupun yang ini bisa teman-teman cek satu-satu saja. Biasanya nanti ada folder yang bernama DJP di bagian sini. Nah, teman-teman bisa mengklik folder DJP tersebut, lalu dari folder tersebut akan muncul folder yang bernama SPT masa PPh 2126. Nah, di situ ketika folder tersebut diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Ke beberapa file-file seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik folder tersebut, maka teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi SPT PPh 2126. Nah, biasanya ketika baru mengunduh, nama dari aplikasi SPT PPh 2126 itu adalah SPT 2114. Nah, kebetulan karena saya sudah merename aplikasi SPT menjadi SPT, nah maka nama dari aplikasi SPT saya telah berubah. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin baru saja mengunduh, nama aplikasinya masih nama bawaan dari websitenya, jadi namanya masih berupa ISPT 2114 gitu. Nah, tahap selanjutnya setelah proses penginstalan ISPT ini adalah kita membuat folder, yang folder tersebut akan kita gunakan untuk menyimpan mulai dari kertas kerja, database, sampai nanti file-file CSV yang memang akan kita gunakan untuk mengimpor ke dalam ISPT. Nah, saya sendiri sudah membuat folder yang bernama PPh 2126. Nah, folder ini nanti akan kita isi mulai dari database, kertas kerja, sampai CSV file yang akan kita impor ke dalam ISPT. Oke, tahap selanjutnya kita akan melakukan pembuatan database. Nah, database itu apa sih? Database itu sebenarnya suatu file yang memang tidak kita buka seperti pada umumnya, tidak kita klik seperti ini, melainkan file tersebut akan kita gunakan di dalam aplikasi SPT. Jadi, database tersebut nanti akan kita pindahkan ke dalam folder ini, folder yang kita buat. Lalu, database tersebut akan kita rename sesuai nama perusahaan yang memang kita akan hitung pajaknya. Setelah kita rename, kita buka aplikasi SPT, lalu setelah itu nanti di aplikasi SPT tersebut akan kita isi data-data mulai dari data-data pegawai, data-data perusahaan, sampai penghitungan pajak dari perusahaan yang bersangkutan, itu akan diisi di dalam ISPT. Nah, semua data-data yang di dalam ISPT tersebut akan tersimpan secara otomatis dalam database tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk merename database yang akan kita gunakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa pilih bagian database. Nah, kita akan mencari database di bagian
database kosong. Nah, ini merupakan database yang belum sama sekali ada isinya. Jadi, database yang memang bawaan dari aplikasi SPT dan belum digunakan sama sekali gitu loh. Jadi, kayak masih kosong. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita paste di dalam folder yang tadi kita buat. Sini, paste. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya sarankan untuk merename database tersebut sesuai nama perusahaannya agar agarnya kita tahu nih bahwa file database ini tuh milik PT A, PT B gitu ya, agar tidak tertukar isinya gitu. Karena sebenarnya isi dari database ketika kita gunakan dalam SPT itu sebenarnya sangat penting karena menyangkut profil-profil pegawai sampai profil perusahaan. Nah, karena itu kita rename terlebih dahulu. Kita rename menjadi PPH 26 milik PT Filter Tobacco. Nah, kebetulan saya sudah menyediakan kertas kerja terkait perhitungan PPH itu masa Desember. Nah, kita buka terlebih dahulu kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerja dari PT Filter Tobacco. Nah, setelah kita membuka kertas kerja, kita akan membuka aplikasi SPT-nya nih. Nah, ini aplikasi SPT-nya, karena saya sudah merename, maka nama aplikasinya memang sedikit berubah. Kita klik saja, yes. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak menemukan database yang dari teman-teman buat, nah teman-teman bisa memilih ini ganti folder. Lalu teman-teman bisa mencari secara manual di mana teman-teman menyimpan database teman-teman sebelumnya. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwasanya ketika teman-teman memilih database, nah teman-teman perlu membuat folder terlebih dahulu nih. Folder itu nanti akan kita gunakan untuk hitung PPH masa Desember ini. Nah, perlu diingat bahwasanya teman-teman mana menyimpan lokasi dari folder tersebut agar teman-teman juga tahu nih di mana database-nya. Nah, tadi kan saya telah menyimpan database saya sendiri di dalam folder yang bernama PPH 126 ini. Saya klik OK. Nah, muncul bagian ini, PPH 126 PT Filter Tobacco. Tadi database-nya sebelumnya saya rename. Namun apabila saya ganti tujuan foldernya seperti ini misalnya, nah tidak ada database-nya karena di dalam folder tersebut tidak ada database saya. Nah, makanya saya pilih folder saya sendiri, yaitu tadi PPH 226. Saya klik, muncul database yang tadi saya rename. Karena saya sudah klik atau menentukan di mana database saya tersimpan di dalam foldernya. Saya klik, pilih DB atau database. Nah, di sini ada username. Nah, username ini sebenarnya username bawaan dari aplikasi SPT, namun apabila teman-teman berencana untuk merubah username dan password, itu bisa diganti di dalam aplikasi ini. Nah, untuk passwordnya itu merupakan password bawaan dari aplikasi SPT, itu 123. Login. Nah, pengisian NPWP. Nah, pengisian NPWP ini kita isi NPWP dari milik perusahaan. Nah, jadi di tahap ini kita akan mengisi data-data dari profil perusahaan yang akan kita hitung pajaknya nih. Nah, ini kan PT Filter Tobacco. Nah, ini NPWP-nya kita gunakan, pindahkan ke dalam aplikasi SPT. Klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi profil wajib pajak. Nah, wajib pajak di sini kan berarti PT Filter Tobacco ya. Maka kita perlu memindahkan data-data terkait PT Filter Tobacco. Mulai dari nama, lalu alamat dari PT Filter Tobacco, nomor telepon, email dari PT Filter Tobacco, nah lalu di sini ada bagian NPWP penandatangan dan juga nama penandatangan. Nah, di sini NPWP nama yang
perlu diisi adalah nama dan NPWP direktur dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini berarti nama dan NPWP dari direktur PT Filter Tobacco yang memang menjadi penanggung jawab untuk menandatangani setiap dipotong ataupun lampiran-lampiran yang ada di dalam aplikasi SPT. Nah, ini sudah ada data-data terkait direktur utama dan juga NPWP direktur. Kita pindahkan. Lalu kita pilih simpan langsung. Nah, buat teman-teman yang masih tidak mengetahui apa itu NPWP kuasa ataupun nama kuasa, nah sebenarnya ini merupakan opsi apabila suatu perusahaan memiliki kuasa untuk menandatangani setiap bukti potong ataupun lampiran-lampiran yang ada di dalam SPT. Jadi ketika perusahaan nih misalnya memiliki suatu kuasa tersebut bisa mengisi NPWP dan namanya. Ini merupakan opsi saja apabila misalnya perusahaan memang menggunakan kuasa dalam menandatangani setiap bukti potong ataupun lampiran-lampiran yang ada di dalam SPT. Lalu untuk ini kita unchecklist saja karena ini hanya diceklis oleh bendahara pemerintah yang memang membuat bukti potong A2 untuk para ASN. Jadi langsung kita simpan saja ya. Setelah simpan, kita pilih bagian di SPT. Nah, tadi kan kita sudah milih di database di sini, lalu kita mengisi profil di sini, lalu untuk bagian referensi ini sebenarnya hanya, di sini seperti tadi saya bilang bahwasanya teman-teman bisa mengubah secara sukarela dan kapanpun teman-teman mau terkait username dan password aplikasi SPT. Nah, di sini bisa diubah username ataupun passwordnya. Nah, di sini ada tarif-tarif terkait PPh 2126 mulai dari PTKP, pasal 17 progresif, dan juga tarif-tarif lainnya. Di sini ada kode-kode negara apabila teman-teman memang tidak memungkinkan untuk menghafal setiap kode-kode negara. Ada kode KPP, kode objek pajak, sampai kode SSP. Di sini ada tersaji dalam bagian referensi. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian SPT. Kita pilih buat SPT baru. Karena contoh soalnya kita kali ini akan menggunakan contoh soal masa Desember 2020. Kita klik buat SPT. Nah, ini apabila teman-teman sudah mengisi NPWP dari wajib pajak, lalu mengisi profil wajib pajak, lalu memilih masa dari SPT yang akan dibuat, maka status di bawah sini semuanya akan berubah. Mulai dari NPWP yang tadi teman-teman isi, lalu nama wajib pajak atau nama perusahaan, lalu masa yang sedang dibuka atau nanti sekarang kita akan hitung Desember. Itu Desember 2020. Nah, setelah kita memindahkan data-data terkait profil perusahaan, nah selanjutnya kita akan cek profil dari pegawai PT Filter Tobacco. Nah, ini merupakan data-data pegawai PT Filter Tobacco nih. Nah, lalu di sini ada tersaji juga mengenai data-data gaji setahun PT Filter Tobacco. Mulai dari gaji, tunjangan, premi asuransi, sampai penghasilan bruto dan juga iuran pensiun. Nah, di sini saya juga telah membuat penghitungan A1 dari PT Filter Tobacco. Lalu di sini juga ada penghitungan masa Desember karena kita hitung masa Desember. Selain kita menghitung A1, kita juga perlu menghitung masa Desember juga, pemotongan pajak bulanan masa Desember. Ini tersaji penghitungan masa Desembernya sudah ada. Lalu ini format bukti potong masa Desember yang nanti akan kita gunakan juga. Tahap selanjutnya adalah kita akan mengisi di SPT khususnya pemotongan A1. Cuman seperti tadi saya bilang awal-awal video bahwasanya kita akan mengisi bukti potong A1 ini baik secara manual ataupun impor. Nah, pertama-tama saya akan mengisi bukti potong A1.
secara manual terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk mengisi secara manual ada banyak cara. Pertama-tama teman-teman bisa mengklik bagian isi SPT, lalu pilih daftar bukti potong, lalu pilih bagian A1. Nah, di sini teman-teman kan masih kosong nih di sini semuanya, karena kita memang belum melakukan pengisian bukti potong A1 baik itu secara impor ataupun manual. Nah, karena saya memilih untuk mengisi manual terlebih dahulu, kita bisa klik bagian baru ini. Sebenarnya ada beberapa opsi untuk mengisi secara manual. Nah, kita bisa memindahkan data-data yang ada di dalam tugas kerja ini, data-data pegawai PT Filter Tobacco, lalu kita pindahkan data-datanya ke dalam aplikasi SPT. Cuman saya akan memilih opsi yang lainnya, yaitu kita akan menggunakan import file untuk menginput data referensi pegawai. Nah, kita akan mengklik bagian referensi. Nah, di sini kan tidak ada sama sekali nama pegawai dan NPWP kan. Nah, kita bisa memilih untuk mengisi nama-nama dan NPWP dari pegawai-pegawai PT Filter Tobacco. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kita bisa mengisi secara manual juga dan juga secara impor. Nah, ini merupakan halaman untuk mengisi daftar pegawai A1 secara manual. Nah, nantinya kita bisa mengisi nama, dari nama, NPK, NPWP, alamat, semuanya secara manual dalam ini. Jadi kita klik baru, nah kita isi secara manual di sini. Nah, cuman untuk mempersingkat waktu juga, saya akan memilih opsi untuk menginput referensi pegawai secara impor, atau bisa dibilang secara otomatis lah. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita keluar terlebih dahulu. Nah, kita buka folder ISPT. Untuk teman-teman, saya kurang tahu apa nama folder dari aplikasi SPT teman-teman semua. Cuman untuk folder saya sendiri memang namanya seperti ini, sudah saya rename, dan isinya kurang lebih seperti ini sama. Nah, teman-teman bisa memilih bagian folder dokumentasi. Nah, memang untuk semua aplikasi SPT biasanya ada folder dokumentasi ini. Nah, kita klik folder dokumentasi, lalu kita klik CSV format, buka folder contoh CSV. Nah, di sini telah tersaji beberapa file Excel, sebenarnya bukan file Excel, file Excel yang memang ini sudah bukan berbentuk workbook lagi, melainkan bentuk CSV yang memang file CSV ini tuh memang sudah support untuk diimpor ke dalam aplikasi SPT, sehingga memang hanya disajikan berbentuk CSV saja. Nah, karena tadi kita ingin mengimpor data referensi pegawai untuk PT Filter Tobacco secara otomatis lah istilahnya, maka kita perlu gunakan file yang bernama 1721 referensi pegawai A1. Perlu diingat bahwasanya ini ada beberapa file, jangan sampai salah pilih teman-teman. Kita hanya mengambil file yang bernama 1721 referensi pegawai A1. Kita copy, lalu kita paste di folder yang kita gunakan untuk menyimpan database dan juga kertas kerja. Kita paste di sini ya, paste. Nah, ini sudah sudah tersimpan di folder kita. Kita klik saja. Nah, seperti tadi saya bilang sebelumnya, bahwasanya semua file yang tersaji dalam folder tersebut sudah berbentuk CSV. Nah, saya sarankan untuk tidak mengisi data-data terkait pegawai dalam bentuk CSV. Nah, kita harus mengubah file ini ke dalam file Excel normal seperti pada umumnya sebelum di data-data terkait pegawai PT Tobacco. Nah, kita klik save as dulu. Nah, ini kan masih bentuk CSV nih. Kita ubah ke dalam file Excel workbook. Kita klik, kita save. Nah, ini sudah berbentuk workbook. Jadi kita akan lebih aman dan juga nyaman untuk diisi dan juga diedit terkait data-data pegawainya. Jadi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu file yang tadi berbentuk CSV, comma separated. Kita hapus dulu, karena yang kita gunakan adalah file referensi pegawai A1 dalam bentuk Excel worksheet. Kita klik.
Nah, ini merupakan format terkait untuk menginput referensi pegawai ke dalam aplikasi SPT PPH 2126. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hanya perlu memindahkan data-data sesuai format-format ini nih, berdasarkan tas kerja yang ada. Nah, ini kita pindahkan namanya terlebih dahulu. Nah, saran yang bisa saya kasih ke teman-teman semua, bahwasanya ketika teman-teman ingin melakukan copy paste dari kertas kerja ke dalam file yang memang nanti akan digunakan untuk impor, saya sarankan untuk melakukan paste secara value atau paste value. Nah, kenapa? Karena hal itu penting. Nah, apabila teman-teman hanya melakukan paste saja seperti ini, paste biasa Ctrl V, maka format dari kertas kerja ini akan terbawa ke dalam aplikasi ini, ke dalam file ini, maaf. Tuh, bisa dilihat bahwasanya di sini saya mengcopy paste bagian NIK. Lalu ketika saya paste di dalam file ini, margin ataupun garis yang ada di kertas kerja ini terbawa ke dalam file referensi pegawai ini gitu. Makanya saya sarankan untuk melakukan paste value. Ctrl Z. Kita ulang, kita copy, lalu kita pilih di kanan, kita pilih paste yang ini, value. Nah, nantinya ketika kita melakukan paste, yang muncul di bagian ini hanya berupa angka-angkanya saja gitu. Lihat, angka-angkanya saja, tidak ada embel-embel garis ataupun format-format yang lainnya. Lalu kita juga akan mengcopy NPWP, paste value, dua alamat, amin, status dari masing pegawai, lalu nama jabatan, lalu di sini ada bagian WP luar negeri dan juga kode negara. Apabila dari bawah ini ada yang memang warga negara asing, teman-teman bisa menambahkan kode-kode negara di bagian sini. Seperti saya bilang di pertengahan video, bahwasanya kode-kode negara bisa dilihat di dalam aplikasi SPT PPH 2126. Bagi teman-teman yang memang tidak memungkinkan untuk menghafal kode-kode negara, teman-teman bisa melihat di bagian referensi, kode, dan kode negara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya pegawai yang bernama Peter Parker ini merupakan warga negara Inggris. Nah, kita bisa mencari nama negara Inggris, lalu kita lihat kodenya apa. Nah, di sini ada Inggris dengan kode GBR. Maka nanti di sini dalam file referensi pegawai akan kita tulis kode negara GBR. Nah, apabila WP tersebut merupakan WP asing, maka di bagian sini akan kita tulis Y atau Yes, nah, menunjukkan bahwa WP tersebut merupakan WP negara asing atau WP luar negeri. Namun apabila WP tersebut bukan WP luar negeri, maka kita tulis N atau No. Terus N, No, N. Nah, setelah kita memindahkan data-data terkait pegawai dari kertas kerja ke dalam file referensi pegawai ini, hal selanjutnya adalah kita perlu merapihkan atau menyesuaikan format data-data ini agar nanti bisa terbaca di dalam aplikasi SPT. Sebelumnya saya akan menghapus data ini karena ini merupakan data yang bawaan dari file referensi pegawai. Kita delete saja. Lalu selanjutnya kita akan
menyesuaikan angka-angka dan huruf-huruf yang memang dapat dibilang tidak sesuai atau berantakan, dan nanti ketika akan kita impor mungkin angka ini tidak bisa terbaca oleh aplikasi SPT sehingga perlu penyesuaian format terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan pertama-tama menyesuaikan format NPWP terlebih dahulu. Nah, NPWP di sini kan terdiri dari 15 digit. Namun ketika kita lihat di sini, ini tidak sesuai dengan yang ada di dalam sini. Meskipun saya lebarkan sejauh ini, maka yang tersaji dalam file tersebut tetap saja berupa angka-angka yang memang bentuknya seperti ini gitu loh, tidak berubah. Nah, yang dapat kita lakukan adalah mengubah format dari angka tersebut ke dalam custom yang terdiri dari 15 digit angka. Kita klik number, kita klik custom, kita klik angka 0 ini. Nah, karena NPWP ini terdiri dari 15 digit, maka kita perlu mengklik klik angka 0 sampai 15 kali. Ini kan ada 1, 2, ini ada terdiri dari 15 digit angka yang memang NPWP ini terdiri dari 15 digit angka, sehingga ketika saya klik OK, nah NPWP tersebut telah berubah menjadi angka yang terdiri dari 15 digit. Sehingga nanti ketika kita akan import ke dalam aplikasi SPT tersebut dapat mendeteksi adanya NPWP yang memang akan diimpor ke dalam aplikasi SPT. Lalu selanjutnya untuk NIK juga perlu kita ubah. Namun karena NIK ini tidak terdiri dari 15 digit angka, kita hanya perlu mengubahnya ke dalam angka aja. Kita klik saja 0. Ubah. Lalu untuk nama formatnya telah sesuai, alamat juga telah sesuai. Lalu untuk kelamin, seperti tadi kita lihat sebelumnya bahwasanya untuk jenis kelamin ini memiliki kode-kode sendiri, yakni kode F untuk female yaitu perempuan dan juga kode M atau male untuk laki-laki. Jadi data-data terkait jenis kelamin ini perlu kita ubah ke dalam format yang memang dapat dibaca oleh aplikasi SPT. Nah, dengan cara apa? Kita blok terlebih dahulu jenis kelamin ini, data-data terkait jenis kelamin. Kita klik Ctrl H, lalu kita replace bagian-bagian yang memang akan kita ganti. Contoh, kita akan mengganti kata perempuan dengan huruf F atau female. Kita klik perempuan di sini, lalu kita ganti dengan F. Kita replace all. Nah, maka kata terkait perempuan akan semuanya telah terganti menjadi F atau female. Begitu pula dengan laki-laki, kita klik laki-laki secara manual. Lalu kita ganti kata laki-laki tersebut dengan M atau male. Klik replace all. Nah, sudah terganti secara otomatis. Nah, ini kode-kode yang memang dapat dibaca oleh aplikasi SPT. Lalu selanjutnya ada status PTKP. Status PTKP sudah sesuai format, lalu jumlah tanggungan juga sesuai format, nama jabatan juga sudah, lalu WP luar negeri ini sudah sesuai format. Apabila WP tersebut bukan WP asing, maka diisi N atau No. Tapi apabila WP tersebut merupakan WP luar negeri, maka diisi Y atau Yes. Nah, apabila WP tersebut WP asing, disertakan juga kode negara dari WP tersebut. Tadi sini merupakan kode negara merupakan warga negara asing dari Inggris, maka kode negaranya adalah GBR. Nah, setelah kita merapikan data-data yang dalam referensi pegawai ini, kita save dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Lalu setelah kita save dalam bentuk Excel, jangan lupa untuk melakukan save as dalam bentuk CSV, karena ketika kita melakukan import dalam SPT, aplikasi SPT hanya menerima file dalam bentuk CSV. Perlu diingat, hanya menerima dalam bentuk CSV saja ya. Kita ubah ke CSV, kita save as, ubah CSV. Nah, ini mungkin bisa kita rename agar nanti kita tidak bingung dalam memilih file yang ada di dalam folder kita. Kita ubah misalnya import referensi A1 PT filter Tobacco. Save. Nah, ini merupakan tampilan dari
aplikasi dari file yang memang tadi sudah kita ubah ke dalam CSV. Bisa dilihat namanya juga sudah berganti. Kita close. Nah, perlu diingat kembali bahwa teman-teman ketika kita ingin melakukan impor ke dalam aplikasi SPT, hal yang benar-benar penting untuk dilakukan adalah jangan lupa untuk meng-close file CSV teman-teman sebelum melakukan import. Karena hal seperti ini dikatakan merupakan hal yang sepele, namun sangat fatal akibatnya gitu. Jadi ketika kita sudah mengubah file tersebut menjadi file CSV, lalu kita hendak melakukan import ke dalam ISPT, kita perlu meng-close CSV-nya terlebih dahulu. Kita close. Sudah kita close ya, tidak ada lagi. Nah, ketika sudah kita close, baru kita boleh ataupun bisa melakukan import di dalam ISPT. Karena apa? Karena jika kita tidak meng-close, maka aplikasi SPT tidak bisa melakukan impor dari CSV tersebut. Memang terdengar sepele, namun itu bisa berakibat fatal apabila tidak kita close terlebih dahulu aplikasi ataupun CSV-nya. Kita buka CSV, kita klik impor, lalu pilih bagian referensi pegawai A1. Karena kita ingin melakukan impor terkait data pegawai ataupun referensi pegawai, nah maka kita pilih impor referensi lalu pilih yang pegawai A1 ini. Klik, kita buka file, kita pilih tadi file yang kita ubah namanya sehingga tidak bingung. Referensi A1 milik PT Fiber Tobacco. Terlihat bahwasanya file ini telah berubah menjadi CSV file. Lalu kita klik open. Nah, ini data-datanya. Sudah 12. Lalu kita impor saja langsung. Impor 12 record berhasil. Yang tandanya impor kita terkait referensi pegawai telah berhasil dilakukan dan terbaca seluruhnya oleh aplikasi SPT PPH 21. Kita klik OK. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu telah berhasil? Dan gimana cara ngeliatnya sih? Nah, kita klik bagian referensi ini, lalu pilih yang bukti potong, lalu klik pegawai A1. Nah, muncul nama-nama yang tadi kita impor semuanya ada di sini, nama-nama pegawai ataupun referensi pegawai yang telah tadi kita import. Setelah kita import terkait referensinya, kita bisa memulai untuk melakukan pengisian bukti potong A1 secara manual. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, bahwasanya kita akan mengisi bukti potong A1 baik itu secara manual ataupun impor. Nah, cuman pertama-tama kita akan mengisi secara manual terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat dari data gaji pegawai setahun ini. Nah, dalam proses pengisian manual ini, saya hanya akan mengisi pegawai-pegawai yang memang berhenti di pertengahan tahun 2020. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwasanya ada sekitar 4 pegawai yang memang berhenti di pertengahan tahun 2020. Di antaranya ada yang berhenti di bulan Juli, berhenti di bulan Mei, berhenti di bulan Oktober, dan juga ada yang masuk di pertengahan April dan keluar di akhir November. Nah, nama-nama yang berhenti di pertengahan tahun ini akan saya input secara manual, dan akan saya gunakan fitur referensi tadi kita barusan import. Lihat, nah sebelumnya bahwasanya di sini tidak ada nama-nama dan juga NPWP terkait pegawai. Namun setelah kita melakukan import terkait data referensi pegawai, maka nama dan juga NPWP terkait pegawai tersebut telah muncul di dalam bagian A1 ini. Sehingga kita tidak perlu mengisi secara manual nih terkait NPWP, NIK, nama, alamat, dan juga status dan jabatan tidak perlu kita isi secara manual, melainkan kita hanya perlu mengkliknya saja. Nanti ini sudah muncul secara otomatis dan kita lanjut ke bagian rincian penghasilan. Nah, bisa kita mulai saja. Kita akan mengisi pegawai-pegawai yang memang berhenti di pertengahan tahun. Nah, kita lihat di bagian penghitungan A1. Di sini saya sebenarnya setelah membuat hitungan A1 untuk seluruh pegawai, baik itu pegawai yang memang berhenti di pertengahan tahun ataupun yang
masih bertahan sampai akhir periode. Nah, cuman saya akan melakukan secara manual terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melakukan secara impor. Nah, untuk pengisian A1 memang agak sedikit rumit untuk tahu secara umum. Nah, cuman saya akan membantu teman-teman semua untuk dapat mengisi bukti potong A1 ini. Pertama-tama, ketika kita ingin mengisi A1, kita harus memastikan terlebih dahulu mana pegawai yang memang dalam tahun tersebut keluar terlebih dahulu dibandingkan pegawai-pegawai lain. Apa? Karena ketika kita pengisian A1 ini nantinya bulan jika pegawai tersebut keluar itu akan mempengaruhi dari nomor bukti potong perusahaan. Kita lihat di sini di bagian penghitungan 1 kita akan melihat di bagian nomor bukti potong. Nomor bukti potong ini bukan angka-angka yang kiranya asal dibuat oleh perusahaan, melainkan nomor-nomor ini memang sudah ditentukan berdasarkan kapan pegawai tersebut keluar dan kapan pegawai tersebut masuk. Nah, jika ini merupakan bagian dari kelas kerja, kalau kita lihat secara manual, nah di sini ada bagian nomor bukti potong. Nah, makanya tadi saya bilang bahwasanya kita perlu melihat siapa pegawai yang memang keluar terlebih dahulu di pertengahan tahun dan dan siapa pegawai yang masuk terlebih dahulu gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat di sini adalah kita hanya perlu memperhatikan siapa pegawai yang pertama keluar di tahun 2020. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pegawai yang keluar di tahun 2020 pertama kali adalah Herina Kartawijaya yang berhenti di bulan Mei tanggal 30 dengan keterangan pindah perusahaan. Nah, keterangan pindah perusahaan ini mendapat keterangan lebih lanjut di bagian keterangan status bekerja bahwasanya atas nama Sherina ini pindah perusahaan dengan mengundurkan diri pada tanggal 30 Mei dan pindah ke PT Support Indonesia, yang berarti perusahaan yang sudah beda dari perusahaan sebelumnya. Nah, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah kita mengisi tanggal dari nomor bukti potong ini. Nah, tanggal bukti potong ini sebenarnya harus kita sesuaikan dengan masa bekerjanya Sherina tersebut. Nah, tadi kan kita lihat bahwasanya Sherina adalah orang yang pertama kali keluar di tahun 2020 dengan keterangan pindah perusahaan. Dia mengundurkan diri pada tanggal 30 Mei, maka kita asumsikan bahwasanya beliau kerja dari bulan Januari sampai tanggal 30 Mei. Maka di sini kita klik masa yaitu 1 karena dia kerja dari bulan Januari, lalu berhenti di bulan Mei. Maka kita pilih bulan Mei. Nah, setelah kita mengklik bulan Mei, karena beliau bekerja sampai bulan Mei saja dengan tangan pindah, nah kita harus mengetahui nih kenapa dia pindah dan apa alasannya dia pindah. Nah, di sini ada bagian masukkan status pegawai yang bekerja tidak setahun penuh atau berarti di pertengahan tahun. Nah, tadi kita lihat bahwasanya Sherina ini berhenti di bulan Mei karena pindah perusahaan dan pindah perusahaan ini sudah beda pemberi kerja. Maka di sini yang perlu kita pilih adalah bagian, nah pertama kita baca dulu nih, yang pertama dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang lain dengan pemberi kerja yang sama. Nah, bahwasanya tadi di keterangan tersebut dikatakan Sherina pindah ke kantor yang memang sudah beda pemberi kerja, maka tidak mungkin milih yang ini. Nah, lalu selanjutnya adalah berhenti namun tidak meninggal Indonesia karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya. Nah, ini bisa jadi opsi bahwasanya Sherina pindah ke kantor atau perusahaan dengan pemberi kerja yang berbeda. Nah, maka kita memilih bagian yang ini. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, nah kita klik nama pegawai terlebih dahulu. Kita klik Sherina karena ini Sherina, ini kasus Sherina, kita klik ini. Nah, muncul secara otomatis mulai dari NPWP, NIK, nama, alamat, sampai jenis kelamin dan juga status secara otomatis karena sebelumnya telah kita impor terkait referensi data pegawai. Nah, lalu di
Di sini ada juga nomor bukti potong. Nah, nomor bukti potong ini seperti saya bilang sebelumnya bahwasanya bulan keluar pegawai itu akan mempengaruhi nomor bukti potong. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya nomor bukti potong terlihat berubah karena jika saya klik 12, nomor bukti potong pun akan berubah menjadi 11 karena saya mengklik masa dari 1 sampai 11. Namun apabila saya klik 5, nantinya nomor bukti potong akan berubah menjadi 1.105 karena WP yang bersangkutan keluar di bulan Mei atau bulan kelima. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tersaji secara otomatis nomor bukti potong. Nah, lalu untuk tanggal bukti potong ini kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, biasanya apabila pegawai keluar di pertengahan tahun, biasanya biasanya bukti potong itu akan dibuat 1 bulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan itu keluar. Karena Sherina keluar di bulan Mei, maka di sini saya akan membuat potong di akhir bulan berikutnya, yaitu bulan Juni, tanggal 30 Juni. Nah, di akhir bulan berikutnya berarti akhir bulan Juni. Lalu saya klik ke sini dan penghasilan. Nah, untuk bagian lihat hasil ini kita harus melakukannya secara manual karena ini memang metode membuat bukti potong A1 secara manual. Maka untuk bagian-bagian mulai dari gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain kita akan masukkan secara manual. Nah, di sini kita klik pokok Sherina, pilih copy aja langsung. Lalu kita masukkan tunjangannya. Kita masukkan sesuai data yang kita kerja. Apabila di kertas kerja tidak ada keterangan bahwasanya ada tunjangan PPh ataupun ada honor, maka kita kosongkan saja. Di sini honor tidak ada ataupun tunjangan PPh tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu kita klik ke premi asuransi. Lalu asuransi, kita lihat bahwasanya tidak ada natura, berarti kita kosongkan. Lanjut ke dalam bonus dan THR. Bonus THR. Nah, biaya jabatan akan muncul sendiri ya karena aplikasi ini telah mengetahui bahwasanya yang bersangkutan telah bekerja dari bulan 1 sampai bulan 5, yang berarti 500.000 yang merupakan maksimal dari biaya jabatan dikali 5 bulan, dan totalnya 2.500.000. Lalu kita masukkan iuran pensiun, nah di sini setelah kita masukkan rincian-rincian terkait penghasilannya, maka akan dihitung secara otomatis dari penghasilan itu sampai ketemu pajaknya. Di sini jumlah penghasilan itu dapat 173.263.000. Nah, untuk bagian kolom 14 ini, bagian setahun dan disetahunkan, memiliki hasil yang sama dengan jumlah penghasilan neto sebelumnya karena memang keterangan Sherina pindah ke dalam perusahaan yang beda itu tidak membuat penghasilan Sherina disetahunkan. Nah, sehingga atas penghasilan Sherina ini tidak perlu disetahunkan, jadi dihitung seperti biasa saja. Lalu dikurang PTKP, dapat PKP, lalu dihitung PPh pasal 21-nya. Lalu atas jumlah PPh pasal 21 di jumlah 17 ini akan sama seperti di jumlah 19 dan 20. Karena atas pindahnya Sherina ini tidak perlu disetahunkan. Lalu kita klik potong. Ini merupakan identitas dari direktur utama. Nantinya direktur utama akan bertanggung jawab untuk setiap pemotongan
bukti potong dan juga lampiran-lampiran lainnya. Kita klik simpan. Klik yes. Lalu apabila teman-teman ingin melihat bahwasanya kita telah berhasil menginput secara manual terkait dipotong A1, kita bisa lihat ini di SPT daftar bukti potong A1. Nah, ini merupakan daftar bukti potong tadi kita input secara manual. Ini tersaji. Nah, lalu kita akan menginput pegawai lainnya. Kita klik lagi baru. Nah, kita lihat di sini bahwasanya setelah Sherina keluar pada bulan Mei, pegawai yang keluar lebih dulu adalah John Sukmayadi Lennon yang keluar pada bulan Juli, tepatnya tanggal 31 karena meninggal dunia. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwasanya bulan keluarnya pegawai atau berhenti pegawai itu akan mempengaruhi bukti potong atau mempengaruhi nomor bukti potong. Nah, makanya di sini kita akan mengurutkan siapa yang keluar terlebih dahulu sampai akhir periode. Nah, di sini kan setelah Sherina keluar pada bulan 5, bulan 7 atas nama John Sukmayadi Lennon itu meninggal dunia. Maka beliau akan input ke dalam dipotong A1. Kita tidak perlu memindahkan secara manual terkait nama dan juga NPWP, karena kita hanya perlu mengklik referensi ini, lalu pilih wajib pajak yang bersangkutan. Ada John Sukmayadi Lennon, kita klik, kita pilih. Dan data-data terkait WP tersebut telah muncul di bagian identitas penerima penghasilan. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mengisi secara manual terkait rincian penghasilan saja. Nah, sebelum masuk ke rincian penghasilan, seperti sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwasannya atas nama John Sukmayadi Lennon ini berhenti di bulan 7 karena meninggal dunia. Makanya, ini kita perlu merubah juga seperti kasus sebelumnya bahwasanya beliau tidak bekerja selama setahun penuh. Jadi ini kita asumsikan bahwa dia bekerja dari Januari sampai di bulan 7 sebelum meninggal. Kita klik bulan 7. Nah, muncul keterangan berhentinya pegawai karena tidak bekerja selama setahun penuh. Nah, tadi kan alasan dari berhentinya pegawai tersebut adalah karena meninggal dunia. Maka kita pilih bagian yang ini, berhenti karena meninggal dunia. Klik OK. Nah, di sini juga bisa dilihat teman-teman bahwa saya nomor bukti potong antara John dan juga kasus sebelumnya yaitu Sherina itu memiliki perbedaan, yaitu jika John ini nomor bukti potongnya adalah 1.107 dan Sherina 1.105, itu menunjukkan bahwasanya WP tersebut berhenti di bulan yang berbeda. Nah, untuk John ini karena berhenti di bulan Mei karena meninggal dunia, maka di sini tertulis 07. Dan juga untuk urutan nomor bukti potong ini berbeda. Karena Sherina adalah orang pertama yang berhenti di tahun 2020, maka nomor bukti potongnya adalah 00001. Nah, karena John orang kedua, maka di sini tulisannya 2. Nah, seperti sebelumnya bahwasanya untuk bukti potong A1 ini dibuat paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah pegawai tersebut keluar dari perusahaan. Kasus ini kan John berhenti karena meninggal dunia, berarti kita buat 1 bulan setelah John meninggal dunia. Nah, di sini John meninggal pada bulan Juli atau bulan 7, maka kita akan membuat bukti potong ini di 1 bulan setelah John meninggal dunia, yaitu tepatnya akhir bulan berikutnya. Karena John meninggal bulan Juli, berarti kita akan membuat bukti potong di bulan Agustus. Kita taruh di akhir ya, klik. Lalu kita lanjut ke bagian rincian penghasilan. Nah, di sini kita perlu melakukan secara manual dari kertas kerja. Lalu seperti biasa, kalau di bagian sini kosong, di kertas kerja kosong, maka ketika kita input ke dalam SPT kita kosongkan juga.
Lalu honorarium, di sini honorarium kosong, berarti di dalam SPT juga kita kosongkan saja. Lalu untuk premi asuransi, kita lalu untuk Lura ini kosong juga, jadi kita kosongkan juga dalam SPT-nya. Dipindahkan untuk bonus dan THR. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, bahwasannya biaya jabatan ini akan terisi secara otomatis karena mengikuti masa kerja dari pegawai yang bersangkutan. Karena pegawai bersangkutan bekerja dari Januari sampai Juli, yang notabene selama 7 bulan, berarti biaya jabatan tersebut 500.000 yang merupakan jumlah maksimal per bulan dikali dengan 7 bulan atau masa kerjanya, hingga didapatlah biaya jabatan 3.500.000. Lalu pensiun. Nah, setelah mengikut secara manual terkait rincian penghasilan, kita menemukan bahwasanya di sini terhitung secara otomatis terkait PPh-nya. Nah, yang unik dari penghitungan PPh John ini adalah penghasilan neto di jumlah 12 dengan penghasilan neto di jumlah 14 terlihat berbeda. Nah, hal ini karena kasus yang sebelumnya yang Sherina pindah perusahaan dengan kasusnya John yang meninggal itu penghitungannya berbeda, karena dalam kasusnya John apabila pegawai meninggal dunia, sehingga karena meninggal dunia tersebut pegawai tersebut akhirnya berhenti di pertengahan tahun, maka atas gajinya akan disetahunkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya penghasilan neto John adalah 167.889 juta sekian. Nah, tapi jumlah penghasilan neto di jumlah 14 ini berubah menjadi 287. Hal ini karena atas jumlah penghasilan neto tersebut dikali 12 lalu dibagi jumlah masa kerjanya. Di 167 juta sekian ini akan dikali 12 atau disetahunkan, lalu dibagi dengan jumlah kerjanya atau masa kerjanya selama 7 bulan. Lalu setelah setahunkan dikurangi PTKP, lalu dapatlah penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP. Lalu atas penghasilan kena pajak ini baru dihitung tarifnya sesuai tarif progresif. Setelah dapat PPh 21-nya sebesar 29 juta sekian, nah 29 juta ini tidak langsung dibebankan untuk pajak yang terutang, melainkan 29 juta ini akan kembali dibalikan angkanya sesuai sebelumnya, karena di sini di jumlah 14 ini penghasilan neto John tersebut kalikan 12 atau disetahunkan lalu dibagi dengan masa kerjanya, maka untuk di bagian 19 ini akan kita kali sesuai masa kerja lalu dibagi 12. Jadi ibarat kata kalau kita analogikan, karena di bagian sebelumnya sudah dikali 12 atau disetahunkan, maka di bagian PPh 21 terutang ini dibalikin ke yang seharusnya gitu, jumlah seharusnya John bekerja. Karena John cuma bekerja selama 7 bulan, maka di sini dikali 7 lalu dibagi 12, didapatlah PPh terutang 17.148 sekian. Lalu bisa kita simpan, kita cek potong harus simpan. Lalu kita mengisi pegawai selanjutnya. Pegawai selanjutnya yang keluar di tahun 2020 adalah Lydia Corleone Sinaga. Nah, dia keluar resign di bulan Oktober, tepatnya tanggal 5, dengan keterangan pindah kantor cabang. Klik referensi, lalu pilih atas nama Lydia Corleone Sinaga. Pilih. Nah, tadi keterangan kertas kerja menunjukkan bahwasanya beliau pindah kantor cabang di Bandung mulai 1 Oktober 2020.
Berarti kita akan membuat bukti potong terkait masa kerjanya karena dia mulai bekerja tanggal 5 Oktober. Berarti dari sini akan karena mulai bekerja di bulan November, maka kita akan di sesuai bulan Oktober. Nah, lalu di sini kita pilih di keterangan disebutkan bahwasanya pindah ke kantor cabang di Bandung mulai 1 Oktober. Nah, berarti atas pindahnya Lydia ini menunjukkan bahwasanya Lydia pindah ke pemberi kerja yang sama. Kita asumsikan bahwasanya Lydia pindah ke pemberi kerja yang sama. Berarti kita akan memilih keterangan dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang dengan pemberi kerja yang sama. Kita klik OK. Nah, untuk tanggal bukti potongnya sendiri, tanggal bukti potongnya seperti sebelumnya bahwasanya paling lambat dibuat akhir bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan keluar atau resign. Jadi karena beliau keluar di bulan November, kita akan membuat di bulan November, tepatnya di akhir bulan November. Lalu kita pilih, setelah kita memilih referensi, udah terdapat identitas dari wajib pajak bersangkutan. Kita akan menginput lagi secara manual terkait rincian penghasilannya. Dari gaji pokok, kita ke dalam sini. Pokok, lalu gaji pokok, kita akan memasukkan tunjangan lainnya. Karena untuk tujuan PPh tidak cantum angka-angkanya, maka kita hanya kosongkan saja. Lalu untuk honor juga tidak tersedia, kita langsung input premi asuransi. Dan natural juga tidak tersedia, kita langsung input untuk bonus dan THR. Nah, di sini biaya jabatan juga telah disesuaikan dengan pekerja, sehingga total dari biaya jabatan adalah 5 juta. Lalu untuk iuran pensiun, lagi. Nah, setelah kita input secara manual, muncullah penghitungan PPh secara otomatis. Nah, untuk kasusnya Lydia ini sama seperti kasusnya John, di mana Lydia ini berhenti di pertengahan tahun dengan keterangan bahwasanya dia pindah ke kantor cabang dengan memberi kerjasama. Nah, atas keterangan tersebut, maka penghasilan Lydia itu disetahunkan. Bisa dilihat bahwa saya penghasilan neto di sini berbeda dengan penghasilan neto yang ada di jumlah 11, karena atas penghasilan neto sejumlah 164 juta sekian ini dikalikan 12 lalu dibagi dengan jumlah masa kerjanya. Makanya didapatlah angka 188.740 juta sekian. Nah, ini merupakan penghasilan yang sudah disetahunkan atau dikali 12 dan dibagi masa kerja. Nah, setelah disetahunkan dikurangi PTKP, lalu didapatlah PKP 125 juta sekian. Lalu atas PKP ini dihitunglah PPh pasal 21-nya, dapatlah angka 13 juta. Nah, angka 13 juta ini kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, angka ini kemudian dibalikkan atau disesuaikan kembali dengan jumlah masa kerjanya atau jumlah masa kerja si Lydia. Nah, karena angka 13 juta ini didapat dari perkalian atau disetahunkan dikali 12 lalu dibagi masa kerja, maka untuk PPh terutangnya ini 13 juta dikali masa kerja lalu dibagi 12. Nah, berarti 13 juta dikali 10 lalu dibagi 12. Didapatlah 11 juta 100 sekian. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk tahap terakhir kita mengisi data terkait data terkait ekspatriat ataupun warga negara asing yang
mulai bekerja di pertengahan tahun dan keluar di pertengahan tahun. Nah, atas nama ekspatriat yaitu Peter Parker, kita klik. Nah, beliau mulai bekerja di Indonesia pada masa atau bulan keempat, lalu keluar di akhir tahun yaitu bulan 11. Nah, di sini kita memilih kita hanya perlu mencari keterangan terkait ekspatriat. Nah, di sini ada bagian pegawai dari luar negeri yang baru berada di Indonesia. Nah, sebenarnya keterangan ini tidak memberikan keterangan yang signifikan, namun keterangan ini sudah menunjukkan bahwasanya ada ekspatriat yang baru datang ataupun baru bekerja di pertengahan tahun. Jadi kan atas nama Peter Parker baru masuk di bulan 4, berarti ada pegawai dari luar negeri yang baru bekerja di Indonesia di bulan keempat di pertengahan tahun. Nah, lalu kita klik OK. Nah, untuk bukti potongnya ini kita sesuaikan dengan keluarnya ekspatriat tersebut dari Indonesia. Berarti kita buat di bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya. Kita klik Desember 31 Desember 2020. Terus setelah itu, nah, atas ekspatriat biasanya nanti akan terchecklist secara otomatis karena tadi pas kita impor terkait data referensi pegawai, kita telah mencantumkan UMP asing dan juga kode negaranya. Jadi secara otomatis muncul di bagian identitas penerima penghasilan ini. Lalu kita bagian rincian penghasilan. Rincian penghasilan kita tentukan data-data terkait penghasilan yang pokok. Lalu setelah gaji pokok, tunjangan PPh kosong, kita masukkan tunjangannya. Ini kita masuk honorarium juga kosong, kita masukkan bagian premi asuransi. Asuransi natura kosong, kita masukkan bonus dan THR. Untuk natura juga kosong, berarti kita langsung ya. Untuk biaya jabatan juga telah disesuaikan dengan masa kerja dari wajib pajak tersebut, yaitu selama kurang lebih selama 7 bulan. Nah, di sini untuk iuran pensiun kita input secara manual lagi. Setelah kita menginput rincian penghasilan secara manual, didapatlah penghitungan PPh secara otomatis. Nah, di sini seperti kasus dua sebelumnya, yaitu John dan juga Lydia. Nah, untuk kasus Peter Parker sebagai ekspatriat ini memang penghasilannya sudah pasti setahunkan. Nah, terlihat bahwa saya penghasilan neto sejumlah 271 juta. Ini dikalikan 12 lalu dibagi masa beliau. Nah, maka didapatlah penghasilan sebesar 407 juta sekian. Nah, atas penghasilan tersebut lalu dikeluarkan PTKP, dapatlah PKP. Nah, PKP tersebut dikalikan tarif PPh 1. Dapatlah PPh 1 tersebut sebesar 70 juta. Nah, namun atas PPh ini kemudian dibalikkan lagi ke angka sebelum disetahunkan, yaitu berarti 70 juta ini akan dikali masa kerja lalu dibagi 12, maka dapatlah 46 juta sekian yang akan diberikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Lalu kita klik simpan. Yes. Setelah kita mengimport secara manual, saya akan menunjukkan bagaimana proses penghitungan untuk bukti potong A1 secara impor. Nah, sebenarnya untuk cara impor ini memang terlihat sangat efisien dan juga sangat cepat. Namun, apabila kita terdapat kesalahan dalam proses impornya, maka dalam proses impor itu akan berakibat sangat fatal.
Untuk mengimpor, lagi-lagi kita butuhkan yang namanya file berbentuk CSV. Nah, seperti tadi sebelumnya, ketika kita ingin impor data referensi pegawai, kita juga membutuhkan file berbentuk CSV yang bisa kita dapat di dalam aplikasi SPT ini. Nah, kita bisa membuka kembali folder dokumentasi, lalu kita buka folder CSV format, lalu kita klik folder contoh CSV. Nah, lalu di sini tadi kan kita ketika kita ingin mengimpor data referensi pegawai, kita memilih file yang ini. Nah, sekarang kita ingin mengimpor terkait hitungan dipotong A1. Nah, kan ada keterangannya nih, BP atau bukti potong A1. Kita copy, lalu kita paste di bagian folder kita sendiri. Paste sini. Nah, lagi-lagi file yang kita tadi copy ini memang sudah berbentuk CSV karena file tersebut memang bawaan dari aplikasi SPT. Nah, oleh karena itu kita perlu merubahnya kembali menjadi file workbook sebelum kita import. Nah, karena kita ingin mengisi file tersebut terlebih dahulu, maka kita ubah ke workbook dulu kan. Kita klik save as, lalu kita ubah ke dalam workbook. Klik ini, kita ubah ke dalam workbook agar kita lebih mudah dan nyaman dalam menginput data-datanya dari kertas kerja. Nah, saya hapus terlebih dahulu file yang CSV-nya. Kita buka file yang kita ubah ke Excel. Nah, ini merupakan format untuk for A1. Memang format ini sangat panjang dan juga banyak karena format ini disesuaikan dengan data yang ada di dalam SPT. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ini tidak hanya terkait identitas dari wajib pajak, namun ada bagian-bagian jumlah-jumlah yang menunjukkan angka-angka yang memang disediakan oleh aplikasi, memang disediakan oleh file satu ini. Nah, buat teman-teman yang memang merasa bingung, apa sih jumlah 1, jumlah 2, sampai jumlah 20? Karena jumlah-jumlah ini sudah diperlihatkan di dalam aplikasi SPT. Oke, akan saya tunjukkan. Kita buka aplikasi SPT, kita pilih isi SPT, lalu pilih daftar bukti potong, kita klik A1, lalu kita klik baru, kita klik bagian rincian penghasilan. Nah, di sini muncul angka-angka yang memang saji dalam aplikasi SPT. Nah, angka-angka ini tanpa disadari terdapat sejumlah 20 angka yang sama seperti di dalam file ini. Banyak 20 angka, ini juga sudah 20. Nah, angka-angka yang di dalam file ini merujuk ke dalam aplikasi SPT. Jadi, jumlah 1 ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut terkait penghasilan bruto khususnya bagian gaji. Lalu untuk jumlah 2 ini terkait H, lalu tunjangan 3 ini terkait tunjangan lainnya. Begitupun seterusnya sampai di bagian PPh pasal 21 yang dipotong. Berarti file tersebut ada di bagian sini. Nah, untuk teman-teman yang memang merasa kesulitan terkait pengisian A1 karena nama-nama jumlah sedikit membingungkan, saya sendiri sudah mempunyai kertas kerja yang memang dapat membantu saya dalam pengisian A1. Jadi lihat teman-teman di sini saya menambahkan keterangan di atas jumlah-jumlah ada untuk memudahkan saya mengisi ataupun menghitung A1. Nantinya mungkin akan saya bagikan terkait kertas kerja saya ini di dalam deskripsi dalam bentuk link Google Drive agar teman-teman semua bisa mengakses. Nah, lalu di bagian sini nantinya akan kita impor secara otomatis agar kita tidak perlu lagi mengisi secara manual seperti sebelumnya. Karena kan tadi kan kita hanya
secara otomatis untuk bagian identitas pegawainya saja kan. Dengan mengklik referensi, kita klik, maka otomatis data-data terkait wajib pajak akan muncul. Nah, cuman untuk penghasilan dan perhitungannya ini, kita masih menghitung secara manual. Nah, kita akan sekarang menghitung secara otomatis. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat penghitungan terkait K1, jadi saya langsung saja akan melakukan copy paste dari kertas kerja saya dan saya pindahkan ke dalam file potong A1 ini. Saya copy paste terlebih dahulu. Seperti saya bilang sebelumnya, bahwasanya ketika kita mengcopy paste dari kertas kerja ke dalam file yang akan kita impor, usahakan untuk melakukan paste secara value atau paste value. Kenapa? Agar format dari kertas kerja itu tidak terbawa ke dalam file yang akan kita impor ini. Ini paste value, lalu muncul sebuah angka. Ini sudah muncul angka-angkanya sesuai formatnya. Nah, ketika kita sudah sudah memindahkan data dari kertas kerja ke dalam file yang akan kita impor, nah seperti sebelumnya, kita perlu memperhatikan bahwasanya angka atau huruf yang tersaji di dalam file ini ada yang belum sesuai dengan format aplikasi SPT. Karena jika tidak sesuai dengan aplikasi SPT, maka aplikasi SPT tersebut tidak akan kita mendeskripsi atau membaca file yang kita impor. Nah, di sini seperti sebelumnya, kita akan menghapus bagian yang paling atas karena ini merupakan bagian dari contoh file sebelumnya. Hapus saja. Nah, lalu karena tadi kita sudah menginput secara manual 4 pegawai yang ini, yaitu 4 pegawai yang berhenti di pertengahan tahun. Dan dilihat di sini masa perolehan akhir mereka tidak sampai bulan 12, berarti mereka berhenti di pertengahan tahun. Nah, atas 4 pegawai ini akan kita hapus saja karena sebelumnya telah kita impor dan nama-nama mereka ini telah muncul di dalam daftar bukti potong. Nah, sehingga kalau kita input secara impor lagi, maka nama-nama mereka akan double. Jadi kita fokus terlebih dahulu atas nama 4 orang ini. Dan delete saja langsung, delete. Nah, dari 12 orang ini, dari jumlah 12, tadi kan 4 sudah kita impor secara manual karena mereka berhenti di pertengahan tahun. Maka atas 8 orang ini akan kita impor ke dalam aplikasi SPT. Nah, sebelum kita impor, kita harus merapikan format terlebih dahulu. Nah, dari nomor bukti potong ini memang terlihat tidak mengurut karena nomor bukti potong ini mulai dari angka 5. Kenapa dari angka 5? Karena angka 1, 2, 3, dan 4 itu telah digunakan oleh mereka-mereka yang berarti di pertengahan tahun. Bisa dilihat di sini 1, 2, 3, dan 4. Angka ini merupakan angka yang telah berurut karena mereka telah berhenti di pertengahan tahun sesuai bulannya masing-masing. Di sini ada serinya yang berhenti di 5, berhenti di bulan 7, 10, dan juga 11. Nah, di sini nomor bukti potongnya lanjutkan dari nomor bukti potong yang ada. Dan di sini bulannya pun bulan 12 semua karena mereka-mereka ini memang masih bertahan di perusahaan sampai akhir bulan tahun 2020. Nah, untuk formatnya sendiri sejauh ini format yang masa pajak sampai masa perolehan akhir itu benar. Nah, format NPWP ini masih salah formatnya. Kita ubah seperti sebelumnya. Kita custom lalu kita klik yang 0 ini. Kita ubah ke dalam 15 digit. Nah,
ini sudah terdiri dari 15 digit. Klik OK. Sudah berupa angka yang terdiri dari 15. Lalu untuk NIK-nya juga jangan lupa kita ubah ke nama biasa saja karena NIK tidak terdiri dari 0 digit. Lalu untuk nama, formatnya sudah benar, alamat juga sudah benar. Dan lagi-lagi untuk jenis kelamin, formatnya sama seperti yang sebelumnya. Kita harus merubah format untuk laki-laki menjadi male dan perempuan menjadi female dengan cara klik Ctrl H. Kita replace kata laki-laki dengan male atau M. Sudah replace. Lalu kita replace juga kata perempuan dengan F. Lalu untuk status PTKP ini sudah benar, jumlah tanggungan juga sudah benar, direktur jabatan juga sudah benar, dan ini WP luar negeri karena atas visa pegawai lawan pegawai ini tidak ada lagi yang merupakan ekspatriat. Jadi kita untuk WP luar negeri kita isikan semua atau no semua. Negara kita kosongkan saja karena tidak ada ekspatriat. Lalu untuk kode pajak sama seperti pada umumnya yaitu 21.101. Nah, lalu masuk ke bagian jumlah-jumlah ini. Nah, untuk jumlah-jumlah ini memang saya hitung batas kerja mulai dari gajinya sampai didapatkan K21-nya. Atas gaji-gaji, atas jumlah ini memang saya sendiri tidak begitu hafal urutannya, namun untuk mempermudah saya dalam perhitungan K1, saya menggunakan format seperti ini agar saya dapat menghitungnya secara lebih mudah dan efisien. Nah, data-data ini saya dapatkan dari sheet yang ini, data gaji setahun. Nah, ini saya pindahkan. Data-data ini merupakan data-data gaji pegawai, gaji, tunjangan, dan juga premi asuransi. Nah, data-data tersebut saya pindahkan ke dalam sini, lalu saya hitung mulai dari perhitungan penghasilan bruto, jabatan, sampai dapatlah neto dan juga PKH21-nya. Terus setelah jumlah-jumlah ini harus formatnya harus tidak ada titik ataupun koma, hanya angka-angka seperti ini saja. Tidak boleh ada titik atau koma seperti number, currency, ataupun accounting. Kita harus mengubah ke dalam angka biasa 0 agar bisa terbaca oleh aplikasi SPT. Nah, untuk status pindahnya, karena ini data-data pegawai yang memang masih bertahan sampai bulan 12 ataupun akhir tahun, maka tidak ada yang pindah. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu NPWP pemotong. Nah, ini NPWP pemotong merupakan NPWP direktur. Namun apabila perusahaan memiliki kuasa, berarti nantinya ini nama dari kuasa dan juga ini NPWP dari kuasa. Namun karena di sini kuasa, maka ini merupakan NPWP dan nama dari direktur. Kita ubah lagi NPWP-nya dengan format sama, yaitu 15 digit. 15 digit, nama potong, dan juga ini tanggal bukti potong. Nah, ini tanggal bukti potong, ini formatnya karena ini bukan format tanggal, maka angka-angka yang terjadi di sini agak sedikit salah. Jadi kita harus ubah ke format tanggal. Klik date. Nah, format untuk A1 terkait tanggal bukti potong formatnya harus seperti ini. Tanggal, bulan, juga tahun. Tahunnya harus lengkap 2012, 2020, 2021. Tidak boleh pilih yang hanya belakangan saja, tapi harus yang lengkap dari tanggal, bulan, dan juga tahun. Klik OK. Sudah. Nah, tanggal bukti potong ini tanggal 31 Desember karena mereka ini adalah nama-nama yang bertahan di bulan Desember. Nah, setelah kita ubah formatnya ini, setelah berhasil kita ubah format yang sesuai dengan SPT, kita bisa klik save dulu, save secara Excel. Nah, setelah kita klik kita save secara Excel, kita bisa melakukan save dalam bentuk format CSV agar nanti bisa diimpor ke dalam ESPT. Kita cari CSV. Nah, kita ubah nama filenya agar mempermudah
ketika melakukan impor. Kita tulis impor A1 PT filter tobacco. Save. Nah, ini tampilan dari file yang sudah berbentuk CSV. Jangan lupa sebelum melakukan impor kita close terlebih dahulu file CSV-nya. Close. Nah, ini tadi file yang tadi kita telah simpan sebagai bentuk CSV. Import A1 tobacco. Kita buka SPT. Kita buka menu CSV, impor, dipotong, pilih yang A1. Nah, kita buka file. Nah, kita pilih yang ini ya, impor A1, bukan yang referensi. Kita ingin mengimpor atas hitungan bukti potong A1. Kita buka, open. Nah, ini jumlah 8 pegawai yang akan kita impor. Kita klik impor. Nah, atas impor tersebut, semua data-data terkait penghasilan dan juga data-data lain terkait pegawai yang masih bertahan di bulan Desember berhasil terbaca oleh aplikasi SPT, sehingga di sini tertulis berhasil. Oke. Nah, untuk melihat nama-nama pegawai yang tadi kita impor tersebut, sama seperti sebelumnya, kita buka SPT, daftar bukti potong, kita klik A1. Nah, sejumlah 12 pegawai yang ada di dalam kerja ini, kita telah berhasil masukkan ke dalam SPT. Kita berhasil input ke dalam SPT baik secara manual ataupun secara impor. Nah, atas pegawai 4 pegawai yang berhenti di pertengahan tahun kita input secara manual, dan sisanya pegawai-pegawai yang masih bertahan sampai akhir tahun kita input secara impor. Nah, kita berhasil. Ini merupakan jumlah penghasilan bruto atas 12 pegawai, lalu ini jumlah PPh yang dipotong. Kita klik simpan. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah selain membuat penghitungan untuk A1, karena kita menghitung masa Desember, maka kita juga perlu membuat penghitungan untuk masa Desember atau masa pajak di sini. Nah, di sini kan belum ada nih, karena kita belum melakukan penghitungan untuk masa Desember. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan metode impor untuk melakukan pemotongan bulanan. Nah, untuk impor pemotongan bulanan ini, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan mencari file terkait file terkait pemotongan bulanan di folder ISPT lagi. Nah, kita buka lagi folder ISPT, kita klik dokumentasi, kita klik CSV format, lalu kita klik contoh CSV, lalu kita pilih yang 17/21/1 bulanan. Nah, ini kan kita sudah memakai dua file sebelumnya, yaitu referensi pegawai A1 dan juga dipotong A1. Sekarang kita akan menggunakan file 17/21 bulanan karena kita akan mengimpor penghitungan potongan pajak bulan Desember. Klik copy, lalu kita paste di folder kita. Kita buka, dan jangan lupa untuk mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk workbook agar lebih nyaman dan lebih mudah untuk menginput data dan juga mengeditnya. Kita save as, lalu kita pilih workbook dulu, kita klik save. Nah, ini sudah berubah ke tampilan workbook. Kita hapus terlebih dahulu file yang tadi masih berbentuk CSV. Hapus, kita pakai yang workbook. Nah, ini merupakan format untuk file potongan bulan karena sama seperti cara-cara sebelumnya, ada dua opsi, yaitu secara manual ataupun impor. Cuman karena mempersingkat waktu juga, kita akan menggunakan cara
impor. Nah, untuk cara impornya sendiri, nah ini merupakan rincian-rincian yang nanti akan kita gunakan untuk mengimpor file pemotongan pajak bulan Desember. Memang rincian-rincian ini jauh lebih sedikit dari A1 karena A1 itu memang dijabarkan terkait gaji pokoknya, tunjangannya dijabarkan satu persatu. Namun kalau ini kita hanya mengambil jumlah brutonya saja dan jumlah PPh-nya saja. Ambil datanya dari kertas kerja. Nah ini. Nah, yang perlu diingat di sini bahwasanya kita hanya memasukkan nama-nama pegawai yang masih bertahan di bulan Desember. Itu poin penting yang perlu dicatat. Nah, kalau tadi ketika kita menghitung A1, nah di sini saya masih mencantumkan nama-nama dari para pegawai yang memang sudah keluar di pertengahan tahun. Nah, sebenarnya ini bukan masalah yang besar karena jika saya membuat kelas A1, lalu saya juga mencantumkan nama-nama yang pegawai yang telah keluar, itu tidak menjadi masalah. Namun ketika kita menghitung pemotongan pajak bulan Desember dan kita memasukkan nama-nama pegawai yang telah keluar di pertengahan tahun, itu akan menjadi kesalahan yang fatal karena pegawai ini telah keluar di belum bulan Desember. Nah, karena itu kita hanya perlu menginput nama-nama yang memang masih bertahan di bulan Desember, yaitu 8 orang ini yang memang masih bertahan di bulan Desember. Saya akan melakukan copy paste lagi karena saya sebelumnya sudah menghitung terkait jumlah bruto dan jumlah PPh-nya. Ini saya akan input data-data terkait nama, NPP, dan juga jumlah bruto dan jumlah PPh-nya. Baik, akan saya copy paste terlebih dahulu. Oke, setelah kita copy paste data-data dari kelas kerja, seperti sebelumnya kita harus merapihkan data-data terlebih dahulu sebelum kita melakukan impor ke dalam aplikasi SPT, karena ada beberapa terkait angka dan juga huruf yang memang masih berantakan sehingga takutnya nanti tidak terbaca oleh aplikasi SPT. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu nama-nama yang memang bukan dari kertas kerja kita. Ya, langsung. Untuk masa pajak dan juga tahun pajak sudah benar. PPP seperti biasa kita ubah ke dalam 15 digit. Klik 0. Kita ubah ke 11 digit angka. Digit, kita klik OK. Lalu untuk kode pajaknya sudah benar, lalu jumlah bruto, pastikan tidak ada koma ataupun titik di bruto ataupun jumlah PPh, karena kita ubah terlebih dahulu ke dalam custom. Kita klik 0 saja sekali, klik 0. Oke. Sudah sesuai format ISPT. Untuk kode negara karena tidak ada ekspatriat, jadi kita kosong saja. Lalu langsung kita klik save. Jangan lupa untuk merubahnya ke dalam bentuk CSV. Di sini kita klik impor bulanan PT Tobacco. Save. Nah, ini sudah berbentuk CSV. Jangan lupa untuk meng-close terlebih dahulu sebelum import ke dalam ISPT. Impor, bukti potong, kita pilih yang pemotok pajak bulanan. Jangan salah ya, kalau tadi A1 kita sudah import, sekarang kita ingin mengimpor untuk bulan Desember. File, pilih yang impor bulanan. Open, langsung saja diimport. Nah, lalu muncul tulisan impor laporan berhasil karena format yang kita tadi telah buat telah sesuai dengan yang kita oleh aplikasi SPT. Oke, klik X. Nah, setelah melakukan impor terhadap pemotongan bulanan dan juga bukti potongan 1,
kita sudah bisa melihat dalam bagian daftar pemotongan pajak 1 tahun pajak. Ini terdapat data-data yang tadi kita telah import. Nah, data-data ini dapat dari bukti potong A1. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 miliar dan juga dipotong 300 juta. Sama seperti yang ada di dalam bukti potong. Terus selanjutnya kita mengisi di SPT Induk. SPT ini data-datanya diambil dari pemotongan pajak bulan Desember, makanya jumlah dan brutonya dan juga PPK berbeda dari A1 karena ini diambil dari yang bulan Desember. Nah, kita klik aja, jangan lupa untuk lokasinya kita pakai asumsi Jakarta saja. Lalu untuk tanggalnya merupakan tanggal lapornya. Nah, saya karena ini karena tahun 2020, saya akan memilih tahun 2020 dan melapor di bulan Januari itu di tanggal 20. Nah, langsung kan data ini berhasil di sini. Nah, setelah kita mengisi SPT Induk, nanti angka yang dari SPT Induk ini muncul di bagian daftar surat setoran pajak atau SSP. Kita klik SSP. Nah, jumlah PPh terutang bulan Desember ini akan muncul di bagian SSP setelah kita menginput pajak bulan Desember dan juga menginput SPT Induk. Nah, karena ini masih kosong, kita tambahkan terlebih dahulu akun pajak 4141, kode jenis setoran 100, lalu ini karena tadi kalau di SPT Induk itu merupakan tanggal pelaporan, nah untuk di SSP ini merupakan tanggal setor. Tanggal setornya saya pakai asumsi bahwasanya saya akan menyetor di bulan Januari karena ini hitung Desember tahun 2020, maka kita akan di itu saya akan memilih tanggal 20 Januari 2021. MTPN, apabila teman-teman sudah memiliki MTPN tersendiri, bisa dimasukkan NTPN-nya. Nah, di sini saya akan mengasukkan angka asal terkait NTPN. Jumlah pajak disetor sesuaikan dengan jumlah angka yang di sini. Sekitar 13.792.361. Nah, untuk keterangan 0 karena ini untuk P, lalu langsung diklik saja. Ya, klik simpan. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kita buka SPT lagi, kita klik SSP. Nah, sudah muncul terkait SSP tadi kita buat. Nah, kita sudah mencapai di penghujung tutorial karena kita sudah mengisi surat setoran pajak. Sekarang kita akan menuju bagian CSP dan pelaporan SPT. Nah, apabila tadi teman-teman sudah mengisi SSP, maka nanti di bagian pelaporan SPT ini akan muncul pajak terutang untuk nanti dilaporkan. Nah, untuk pelaporannya sendiri, untuk sebagai bukti bahwa teman-teman telah melaporkan pajak, maka teman-teman bisa mengklik buat file CSV ini. Nanti file CSV ini akan digunakan sebagai bukti bahwa misalnya teman-teman telah melakukan penyetoran dan juga pelaporan terkait pajak yang nantinya akan digunakan sebagai bukti di KPP. Nah, ini merupakan file yang kita ekspor ke dalam komputer kita, langsung kita save aja. Nah, file ini, dengan nama angka ini, merupakan file yang digunakan sebagai bukti. Nah, namun file ini sebenarnya hanya bisa digunakan ataupun diakses dan juga digunakan oleh pihak KPP. Nah, meskipun kita bisa membukanya file ini dan bisa melihat isinya, namun isi dari file ini semacam kode ataupun sandi yang memang hanya bisa dibaca dan digunakan oleh pihak KPP. Jadi
kita hanya perlu menyimpannya saja sebagai bukti bahwasanya kita telah melakukan penyepakan dan pelaporan. Lalu kita buka CSV, lalu kita buka ESPT. Sekarang, pada awal video saya telah menyebutkan bahwa saya teman-teman dapat software berupa Crystal Report untuk teman-teman mencetak lampiran ataupun bukti potong yang tadi kita import ataupun kita input ke dalam aplikasi SPT. Nah, sebagai menu cetak ini perlu bantuan Crystal Report agar teman-teman bisa mencetaknya. Nah, contohnya saya di sini ingin mencetak induk dari tadi saya input. Nah, saya klik formulir SPT induk. Nah, ini merupakan laman dari SPT induk yang tadi saya isi. Nah, terlihat bahwa saya ini jumlah buktinya dan juga jumlah PPH yang dipotong. Nah, apabila teman-teman tidak menggunakan Crystal Report ataupun tidak mengunduh Crystal Report, maka saat ingin mencetak tentunya akan gagal karena butuh software dari Crystal Report untuk dapat mencetak SPT induk ataupun lampiran-lampiran lainnya. Nah, setelah itu saya bisa mengekspor cetakan ini ke dalam laptop saya dalam bentuk PDF file. Saya namakan dengan nama file SPT induk PT filter tobacco. Kalau sini klik save, export complete. Nantinya di dalam ini telah tersaji SPT induk dari PT filter tobacco dalam bentuk PDF file. Lihat kan teman-teman, sini sudah ada SPT induknya dicetak dalam bentuk PDF file. Hanya saya anjurkan untuk menginstal Crystal Report berbarengan dengan saat proses penginstalan aplikasi SPT. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman semua tutorial dari saya mengenai teknis pengisian SPT PPH 21-26 khususnya di bulan Desember. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penghitungan dan juga kesalahan penjelasan selama video tutorial kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.